Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Eka Saputri. Saya dari PPG Prajabatan IPA UNS Gelombang 1. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait pendidikan yang memerdekakan. Nah, pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik secara lahir maupun batin. Jadi mengajarkan peserta didik untuk tidak tergantung dengan orang lain, seperti itu. Nah, hal ini sesuai dengan Hendrat Moko tahun 2018 bahwa pembelajaran paradigma Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan kemampuan peserta didik saja, namun mengajarkan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya dalam mengimplementasi pendidikan atau pengetahuan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, pendidikan yang memerdekakan ini sudah terlihat dari sekolah mitra saya, yaitu SMPN 4 Surakarta, di mana SMPN 4 Surakarta ini merupakan sekolah yang memiliki program adiwiyata bahkan sampai dengan nasional. Nah, SMPN 4 Surakarta sendiri ini sudah berdiri sejak pada tanggal 10 Oktober 1949 yang dulunya menjadi gedung pada saat zaman penjajahan Belanda. Maka dari itu, SMPN 4 Surakarta ini masih berbentuk arsitek Belanda, seperti itu. Implementasi pendidikan yang memerdekakan sudah terlihat di SMPN 4 Surakarta melalui visinya, yaitu unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Dari unggul dalam prestasi sendiri, SMPN 4 Surakarta sudah memberikan bukti bahwa SMPN 4 Surakarta mempunyai prestasi baik akademik maupun non-akademik, yaitu seperti kemarin sudah berhasil menjadi grand finalis lomba kompetensi sains, matematika dan juga bahasa Inggris tingkat nasional. Kemudian yang kedua, yang non-akademik sudah berhasil meraih juara Popda tingkat provinsi. Yang kedua yaitu berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini sudah tergambarkan melalui pembiasaan pagi dari SMPN 4 Surakarta, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada pemeluk agama. Jadi SMPN 4 Surakarta setiap pagi itu membiasakan peserta didiknya untuk membaca kitab suci masing-masing. Untuk yang beragama Islam membaca kitab sucinya masing-masing, dan beragama Kristen dan Katolik membaca kitab sucinya. Kemudian tidak hanya itu, berakhlak mulia juga terlihat dari kegiatan P5, yaitu panen raya yang dilaksanakan kemarin, yaitu yang Islam melakukan lomba hadroh di sekolah dan yang Kristen melaksanakan retreat di luar sekolah, seperti itu. Yang ketiga yaitu berkarakter. Berkarakter ini sudah ditanamkan oleh Bapak Ibu Guru SMPN 4 Surakarta mulai dari kegiatan pagi sebelum masuk sekolah, yaitu melaksanakan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jadi peserta didik akan disambut oleh guru ketika masuk sekolah, kemudian nanti siswa juga diwajibkan untuk menggunakan 5S ini ketika mereka bertemu dengan warga sekolah secara umum. Kemudian demokratis. Nah, karakter demokratis ini juga sudah ditanamkan melalui guru mengajarkan untuk bermusyawarah dalam mencari kesepakatan kelas, seperti itu. Yang keempat yaitu adalah berbudaya. Nah, berbudaya ini sudah terlihat dari pengenalan budaya oleh SMPN 4 Surakarta dengan kegiatan P5, yaitu siswa diajari untuk mengenal budaya-budaya lokal, yaitu karawitan, seni tari, dan lain sebagainya. Kemudian puncaknya nanti mereka akan menampilkan karya-karyanya di depan semua warga sekolah. Selain itu, visi yang terakhir yaitu berwawasan lingkungan. Nah, berwawasan lingkungan ini terdapat beberapa implementasi, yaitu yang pertama adalah program sekolah adiwiyata SMPN 4 Surakarta sudah dimulai sejak lama dan sekarang sudah menjadi program adiwiyata yang maju ke nasional, seperti itu. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis lingkungan. Selain pembelajaran di kelas, guru juga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar di lingkungan, seperti mengajak mereka untuk belajar tentang pencemaran air, kemudian tentang panel surya di lingkungan sekolah, dan juga tentang beberapa pembuatan teks narasi dalam mapel bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, ini sudah merupakan implementasi yang memerdekakan murid di SMPN 4 Surakarta.
Nah, di sini saya sebagai seorang calon guru profesional akan mencoba merencanakan implementasi pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya membuat kesepakatan kelas dengan memperhatikan seluruh pendapat dari siswa. Jadi di situ siswa tidak akan merasa bahwa dia tidak dibutuhkan dalam kelasnya. Yang kedua adalah mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat, kemudian menyampaikan ide dan juga bertanya dalam proses pembelajaran secara bergilir. Jadi tidak ada siswa yang pasif di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa untuk bertanggung jawab dan mandiri dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan-kegiatan di luar dengan kelompok-kelompok kecil. Nah, yang terakhir adalah saya akan mengimplementasikan pendidikan memerdekakan itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat 3 pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi tentang konten. Di sini nanti saya akan memperhatikan konten materi yang akan saya sampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan yang sudah mereka kerjakan di tes diagnostik di awal. Yang kedua adalah berdiferensiasi proses, yaitu saya akan memberikan pembelajaran kepada peserta didik berbasis lingkungan, tidak hanya di dalam kelas namun juga berbasis lingkungan dan budaya lokal. Contohnya seperti mengamati fase bulan di rumah ketika malam hari, kemudian mereka belajar membuat bioteknologi sederhana seperti membuat tempe atau tapai di masyarakat sekitar rumahnya. Kemudian bisa mengamati tumbuhan di lingkungannya, mengamati bahwa tumbuhan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda dan sebagainya. Jadi di sini peserta didik tidak akan hanya belajar dari guru saja, tapi juga belajar dengan masyarakat, lingkungan sekitar, dan ahli yang mungkin memang berada pada bidangnya. Dan yang ketiga, saya akan memperhatikan diferensiasi produk, yaitu peserta didik saya bebaskan untuk menuangkan hasil belajarnya, baik itu melalui infografis, mind map, atau mungkin juga teks narasi, atau mungkin video. Nah, video prosedur misalnya, dan bisa diupload di sosial media ataupun hanya disajikan kepada teman-teman satu kelas. Nah, mungkin itu saja nanti yang akan saya rencanakan untuk mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Sekian dari saya, Nur Hayati Eka Saputri, mohon pamit undur diri. Terima kasih.